Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami. Berikan pengertian yang dalam supaya kami mengerti isi hatimu dan berjalan dalam rencanamu. Kami menikmati sesuatu yang luar biasa bersama Engkau. Berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Sampai garis akhir kami Kau dapatin berkenan di hadapanmu dan menyenangkan hatimu. Dan kami memerintah bersama-sama dalam kerajaan yang kekal. Bersama-sama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mamuli. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata setelah kita belajar banyak firman, Tuhan lebih banyak ngomong tentang neraka daripada surga. Supaya kita tinggal di bumi ini hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, ujungnya kita tidak akan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Tuhan lebih banyak ngomong tentang kekekalan, antara hidup bersama Tuhan atau hidup di dalam kematian yang kekal, penderitaan kekal. Selama kita tinggal di bumi ini, kita latihan hidup bersama Tuhan. Setiap hari loh. Dalam setiap harinya kita mesti bergantung sama Tuhan. Karena tujuan akhirnya kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang utama dan terutama. Amin. Percuma kita melakukan segala sesuatu, tapi kalau ujungnya kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, percuma dan sia-sia. Buat apa kita jadi orang Kristen yang rajin ibadat, tapi setelah kematian kita ditolak Tuhan? Tujuannya kita suatu hari kita akan bertemu Tuhan, dan Tuhan dapatin kita menjadi hamba yang baik, yang berkenan di hadapannya. Masuk meja perjamuan kawin anak domba. Amin. Orang berpikir setelah mati ya selesai, semuanya selesai. Tidak selesai sampai situ. Setelah kita mati kita ada kehidupan yang lain. Antara kehidupan kekal bersama Tuhan atau hidup dalam penderitaan yang kekal, kematian yang kekal. Terus pilihanmu hari ini, kemana kau tentukan itu? Komitmenmu dengan Tuhan akan menentukan sampai garis akhir kau didapatin berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Kesetiaanmu bersama Tuhan akan menentukan nanti suatu hari ketika kita setelah selesai semuanya, kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Amin. Jadi kehidupan di bumi ini bukannya sekedar kita jalani hidup. Selama kita tinggal di bumi ini, kita sedang latihan berjalan bersama Tuhan. Suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan. Amin. Banyak orang ngadepin masalah dan persoalan, ingin mengakhiri hidupnya. Dipikir setelah mengakhiri hidupnya selesai loh. Ternyata setelah kematian ada kehidupan. Antara kehidupan yang kekal bersama Tuhan atau hidup dalam penderitaan yang kekal. Pilihanmu hari ini akan menentukan nanti kamu akan seperti apa di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong di Yohanes 14 ayat yang 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya setelah kematian, kalau kita bersama Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, suatu hari kita akan menempatin tempat yang sedang disediakan Tuhan, dipersiapkan Tuhan di dalam alam kekekalan. Amin. Dan apabila aku datang telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini tujuan akhir kita, memerintah bersama Tuhan di alam kekekalan, di Firdaus. Amin. Di langit baru dan bumi yang baru. Sekarang kita akan lihat di Lukas pasal yang ke 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini jika engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Yesus ngomong sama seorang penyamun yang disalib itu loh. Kalau kamu percaya kepadaku hari ini, engkau akan bersama-sama aku di Firdaus loh. Tapi kalau dia, waktu itu kan dia mati, disalib kan mati. Yang jadi masalahnya kita setelah teman Yesus kan nggak mati, hidup kan. Ada bagian yang harus kita kerjakan untuk menuju sampai ke sana. Namanya pikul salib sangkal diri mati daging setiap hari. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Orang berpikir kalau udah terima Yesus semuanya selesai kok. Banyak orang berpikir seperti hidup semaunya sendiri lah, kok enak men. Surga memang punya nenek moyangmu. Ikut Tuhan tuh ada bagian yang harus kita kerjakan kok.
Banyak orang berpikir kalau saya udah percaya Tuhan, rajin ke gereja dan ibadah, setelah mati saya masuk surga. Tapi kalau hidupmu ngaco, hidupmu kepahitan, bagaimana? Kalau hidupmu nggak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana? Yesus ngomong seperti ini, kalau engkau bersama-sama aku, engkau percaya kepada aku, engkau akan bersama aku di Firdaus. Ya setelah itu kan dia mati. Tapi bagian kita kalau setelah terima Yesus kan kita hidup hari ini. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Jaga hati, pikiran, perasaanmu setiap hari berjalan sama Tuhan supaya didapatin berkenan sampai garis akhir. Dan setiap langkah kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, toh. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku kok. Sebenarnya kita nggak punya hak apa-apa atas diri kita sendiri. Kita ini ngikutin Yesus, jalan sama Yesus, berjalan sama Yesus. Ujungnya kita akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan Firdaus itu letaknya di mana? Firdaus itu letaknya di atas loh. Di surga. Cari khotbah saya judulnya tentang surga. Saya khotbah tentang surga. Surga ada 3 bagian. Nah, tempat surga yang ketiga adalah tempat di mana Allah bertahta hari ini. Tempat orang mati meninggal hari ini di dalam Tuhan naik ke atas. Kalau orang di luar Tuhan matinya ke bawah. Nanti kita akan pelajari step by step. Coba sekarang buka di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Kalau diangkat ke atas apa ke bawah? Keangkat dong, ke atas dong tentunya. Firdaus setelah kematian Yesus adanya di atas. Dulu sebelum ada kebangkitan Yesus, Firdaus adanya di bawah. Coba kita akan lihat di Matius pasal yang ke-27 ayat 51 sampai 53. Dulu sebelum adanya kebangkitan Yesus, setiap orang meninggal itu adanya di dunia orang mati. Tapi setelah ada kebangkitan, orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan kembali. Coba kita akan lihat. Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ngerti nggak sampai sini? Sebelum ada kebangkitan Yesus, semua orang kudus adanya di bawah. Sekarang setelah ada kebangkitan Yesus, setelah orang meninggal, langsung ke Firdaus di atas. Seperti apa yang dialami oleh Paulus, dia diangkat ke Firdaus, ke surga tingkat yang ketiga, di mana Allah tata ada. Kalau hari ini engkau meninggal di dalam Tuhan, engkau langsung ke atas. Tapi kalau engkau meninggal di luar Tuhan, engkau akan di bumi ke bawah, ke dunia orang mati namanya Hades, tempat penyiksaan yang kita akan pelajarin hari ini. Sampai hari ini, sampai saat ini, ngerti? Do you mau denger not? Oke. Kita lanjutkan lagi. Jadi kematian kita secara fisik adalah permulaan perjalanan kita bersama Tuhan. Kalau mati di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau meninggal hari ini di luar Tuhan, engkau akan ke bawah. Masuk dalam penderitaan kekal. Makanya kenapa kita beribadah, kenapa kita belajar firman, kenapa kita mau belajar hidup kudus benar itu, tujuan akhirnya itu bersama-sama dengan Tuhan. Karena blueprintnya Allah, manusia diciptakan pertama kali kan tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu namanya Firdaus loh. Itu suasana seperti surga, bisa berjumpa dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati semua hal yang baik bersama Tuhan. Tapi karena dosa, akhirnya manusia tidak tinggal lagi bersama Tuhan. Hubungannya putus. Makanya Tuhan ngomong, suatu hari akan ada keturunan dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepalanya si ular tua itu. Dan setelah lahirnya Yesus, otoritas yang pertama kali diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, terus diserahkan kepada iblis, itu dikembalikan kepada orang percaya, supaya orang percaya itu hidup dalam kemenangan. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, hidup di bawah kutuk. Makanya kita percaya Yesus, Tuhan berikan otoritas kepada kita supaya kita itu berjalan dalam kemenangan setiap hari. Ngerti nggak ini? Kalau engkau nggak berjalan bersama Tuhan, hidupmu kan babak belur terus loh. Kacau, berantakan, stres, bingung, khawatir, panik, histeris, penyakitan, dan lain sebagainya. Tapi karena kita percaya Yesus, Tuhan berikan otoritas yang dicuri setan itu dalam hidupmu. Amin.
Dia tidak hanya berikan otoritas itu, dia berikan rohnya tinggal di dalam kamu. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, supaya engkau berjalan setiap hari ngalami kemenangan-kemenangan. Tanpa kita nempel sama Tuhan, berjalan dipimpin Roh Kudus, hidupmu akan babak belur. Amin. Sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dunia orang mati atau Hades. Saya nggak pakai bahasa Yunani atau Ibrani ya, nggak penting lah. Bapak Ibu mesti ngerti bahasa Indonesia yang benar aja supaya ngerti kebenaran. Oke? Setelah kita mati, kita di dalam Tuhan naik ke atas ke Firdaus. Tetapi orang di luar Tuhan mati, dia ke bawah, namanya dunia orang mati atau Hades atau Seol bahasa aslinya. Itu tempat apa? Tempat penyiksaan, penampungan orang mati, penyiksaan sementara. Kita akan lanjutkan lagi di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dunia orang mati adanya di bawah. Kalau engkau percaya hari ini bersama Tuhan, jalan sama Tuhan, engkau meninggal, ketemu Tuhan, langsung kamu ke atas. Kalau tidak, kamu hidupmu ngawur, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, mengampuni, hidup semaumu sendiri, hidup tak kudus, hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, ujungnya kamu mati langsung ke bawah, ke dunia orang mati. Di Lukas 20 ayat 35, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain, dunia yang lain, itu dalam kebangkitan di antara orang mati. Di antara orang mati. Di dunia orang mati tidak ada kawin mengawinkan. Tapi banyak orang percaya bahwa di dunia orang mati nanti mereka bisa kawin mengawinkan. Bahkan kawin sampai beberapa perempuan katanya. Ngawur, bohong itu. Alkitab katakan, setelah kematian, baik di dunia orang mati atau di Firdaus, tidak ada kawin mengawinkan. Karena hubungannya seperti hubungan kita dengan Kristus. Nggak ada hawa nafsu lagi. Amin. Makanya selama tinggal di bumi, kasihi pasanganmu. Cintai pasanganmu. Jangan dicemberutin terus. Halo. Kasih senyum yang terbaik. Cintai kasih yang terbaik. Amin. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 27. Hari ini kita banyak buka ayat ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dunia orang mati adalah tempat kebinasaan. Ngerti nggak? Dunia orang mati adalah tempat kebinasaan. Kita lanjutkan lagi. Orang yang mati itu kemana? Katanya orang setelah mati jalan-jalan 40 hari. Ke gunung, ke pasar, kelayapan. Bukan. Itu tipuan roh jahat. Orang setelah mati langsung ke dunia orang mati. Nggak kelayapan, nggak jalan-jalan. Ngerti nggak ini? Jangan percaya dengan mitos nenek moyang. 40 hari dia masih jalan-jalan. Dia keliling-keliling. Ngapain dia jalan-jalan keliling-keliling? Mau jualan. Bilangan 16 ayat 30. Dengerin baik-baik ya. Tidak ada ya pocong, genderuwo dan lain sebagainya. Itu roh jahat loh. Oh dia jahat. Dia matinya jadi pocong. Nggak ada kayak gitu. Jangan mau ditipu setan. Oke? Yang ada itu roh jahat. Nih. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan, di Bilangan 16 ayat 30, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangangkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka, apa ini mereka? Mati-mati atau hidup-hidup? Coba ngomong. Mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Jadi orang mati itu turunnya hidup-hidup. Masih bisa merasakan, nanti kita buka ya. Sampai nanti kita akan bongkar habis nih. Orang di neraka ngapain, ngalamin apa, ada semuanya. Alkitab jelaskan loh. Makanya selama tinggal di bumi, kita harus hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kalau kamu mati langsung masuk ke neraka, tidak ada jalan keluar lagi. Kekal selama-lamanya dalam penderitaan. Amin. Tidak bisa balik lagi. Sudah telat. Makanya selama di bumi ini jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga tindakan, jaga perbuatan, supaya sampai garis akhir kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan.
Amin. Amin yang kencang coba. Kelihatannya belum sarapan ya. Bilangan 16 ayat ke-33. Demikianlah mereka dan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Jadi orang matinya itu turunnya hidup-hidup ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu ngalamin apa? Nanti kita akan bongkar. Mazmur 55 ayat yang ke-15. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Karena ada kejahatan di dalam batin mereka, tidak mau bertobat, nggak mau sadar diri, nggak mau balik sama Tuhan, hidup sembarangan, hidup sembrono, nggak mau komitmen jalan sama Tuhan. Tiba-tiba mati dipanggil Tuhan, selesai hidupmu. Langsung turun hidup ke dunia orang mati. Tidak mampir ke pohon dulu, tidak mampir ke nenek dulu, tidak mampir ke kota kelahiran dulu. Dia langsung ke bawah, ke dunia orang mati. Dunia orang mati adanya di bawah bumi. Do you mau dengar not? Loh. Kita lanjutkan lagi. Di dunia orang mati ngapain? Apakah mereka pesta pora? Woi, jalan-jalan enak nih di bumi. Mungkin ya, kalau orang berpikiran begini, aku kan tinggal di kutub selama ini, dingin, coba aku ke neraka panas, ngawur. Ngerti nggak nih? Matius 8 ayat ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan. Kalau anak-anak kerajaan ini termasuk ini anak kerajaan loh, ini bagian anak-anak Tuhan loh, yang hidupnya ngawur dan sembarangan sampai hari sakit nggak didapatin berkenan. Anak-anak kerajaan kan anak kita kan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ini orang Kristen yang hidupnya ngawur dan sembrono. Dia pikir udah ke gereja, rajin ibadah, kasih persembahan, kasih makan pendetanya, kasih persembahan ke pendetanya, dipikir masuk surga. Nggak taunya hidupnya ngaco, kepahitan, benci, jengkel, dendam. Alkitab katakan kan, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes pasal yang ketiga 15. Bayangin kalau seorang pembunuh manusia bisa masuk dalam kerajaan Allah apa enggak? Nggak bisa. Banci, pemburit, orang kikir juga nggak masuk surga loh. Hati-hati loh kalau kamu kikir-kikir. Oh, di sini nggak ada yang kikir, kelihatannya murah hati semuanya. Loh, kok nggak ada yang amin? Nggak masuk kerajaan Allah loh. Tempatnya di mana? Tempat ratap dan kertak gigi. Kalau tempat ratap dan kertak gigi itu tempat orang happy apa menderita? Mau ke tempat sana? Nggak mau toh? Belajar, berubah, sejalan sesuai kehendak Tuhan hari ini. Ini khotbahnya kok mengerikan ya Pak. Ini memang Alkitab ngomong begini, kan saya ngomong apa adanya kok. Nggak ada kasih manis-manis gula-gula ya. Nanti kamu pada diabetes semua nanti. Matius pasal tadi 13 ayat berapa? Tadi 18 ayat 12. Sekarang Matius 13 ayat 42. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dunia orang mati terdapat dapur api, tempat ratap dan kertak gigi. Sekali masuk ke sana nggak bisa balik lagi loh. Mau jerit-jeritan bertobat udah telat. Bertobat selama di muka bumi ini. Setelah mati selesai hidupmu. Makanya mesti bergantung sama Tuhan setiap hari ini. Yang kita kejar itu Tuhan. Ini firman. Kita belajar supaya hidup kita itu hati-hati, bukan untuk menakutin hidupmu. Kita itu harus hidup takut akan Tuhan. Orang hidup takut akan Tuhan itu memberi hati, pikiran, perasaannya sama Tuhan. Seperti suami nggak mau melakukan dosa bukan karena takut sama istri, karena menghormati istrinya, karena sayang sama istrinya. Bapak nggak mau selingkuh bukan karena takut sama istri loh, karena menghormati istri. Amin. Sama, ibu pun juga sama. Kita sama Tuhan pun juga begitu. Kita itu hidup benar itu bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena kita respect dan hormat sama Tuhan. Kita mau hormatin Tuhan, kita mau utamakan Tuhan, kita mau senangkan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapannya. Mau nyenengin Tuhan. Kita nggak mau melakukan dosa dan pelanggaran karena kita mau nyenengin istri kita, Pak. Betul nggak, Pak? Betul apa nggak? Bahkan kita kerja keras loh.
Sungguh-sungguh supaya istri kita bahagia, kita lakukan yang terbaik kok. Bayangin, kalau kita mencintai Tuhan, kamu pasti akan lakukan terbaik sama Tuhan. Amin. Bukan karena kamu takut neraka, kamu senengin Tuhan kok. Sekarang kita lihat lagi di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-50. Oh, di dunia orang mati ngapain? Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dapur api. Dicampakkan ke dapur api. Dipanggang nggak ini? Dipanggang nggak? Siapa yang pernah pegang panci yang di atas kompor tiba-tiba panas sampai melepuh tangannya? Pernah ngalami? Istri saya itu kan tukang panggang kue. Lupa dipanggang. Wih, pegang panas. Melepuh tangannya. Sampai berhari-hari kadang sakitnya. Betul nggak? Siapa yang pernah kakinya kena knalpot? Sakit ya kan? Sakit nggak? Panasnya lebih powerful lagi loh di neraka. Aduh, bisa kering dan nggak bisa mati di sana. Tetap hidup. Kekal selama-lamanya. Kena knalpot aja sakit toh? Kamu kena knalpot sakit? Berapa hari sakitnya? Hah? Sakit? Pegang panci yang panas di atas kompor sakit kan? Sampai parah banget kan panasnya. Kasih odol lah, kasih mebo ya, kasih obat supaya dingin, celupin ke es dan lain sebagainya. Kalau engkau hidup di luar kebenaran, engkau akan masuk dapur api, kekal untuk selama-lamanya. Keren gak ini? Halo? Halo? Mau ke sana apa mau ke Firdaus? Firdaus kita setiap hari perjamuan kawin anak domba, nyembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kita nyenengin hati Tuhan, happy. Tetapi orang di neraka, penderitaan setiap hari. Ratap dan kertak gigi. Siapa yang pernah kedinginan sampai gitu? Itu kan kertak gigi, betul nggak? Itu kita kedinginan loh. Ini kepanasan sampai kertak gigi dan nggak bisa mati-mati. Oh, powerful. Saya berdoa hari ini pulang pada hidupnya takut akan Tuhan semua. Matius 22 ayat yang ke-13. Banyak ayat tentang penderitaan, makanya tak bacain. Daripada ngomong tentang surga, Yesus lebih banyak ngomong tentang penderitaan. Artinya warning banget nih. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ingatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dunia orang mati adalah tempat kegelapan yang paling gelap. Siapa yang pernah ngalami mati lampu? Dan gelapnya bukan main. Rasanya agak panik kan? Pernah panik gak? Gara-gara mati lampu. Dan ini orang mati tempatnya gelap. Dan gelapnya bukan main. Tempat kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Penderitaan kekal untuk selama-lamanya. Mati. Tetapi di silent dulu HP-nya. Kalau nggak suruh keluar. Penderitaan kekal untuk selama-lamanya. Ngerti nggak sampai sini? Jadi betapa kita harus hidup hati-hati kan? Kita orang Kristen nggak boleh sembarangan. Dipikir aku udah ke gereja, semuanya berjalan dengan baik. Terus kamu hidupmu sembarangan, nggak bisa. Hidup kekristenan adalah hidup memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan. Pikiran, perkataan, perasaan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk main-main. Bukan untuk nyenengin diri. Jadi selama tinggal di bumi ini, kita ini harus benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percuma jalani kekristenan hari-hari, tapi ujung hidup kita ditolak Tuhan. Dan selama tinggal di bumi kan kita selalu berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan setiap hari kan. Dan tetap respon kita harus seperti Tuhan loh. Kalau responmu salah, kamu akan mengalami babak belur loh. Dan bisa terjebak jatuh di dalam dosa loh. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, hubunganmu putus dengan Tuhan. Ketika engkau hubunganmu putus dengan Tuhan, tiba-tiba engkau dipanggil Tuhan, lenyap dalam kegelapan. Perlu jaga hati nggak? Berhati-hati dan waspada setiap hari nggak? Alkitab kan katakan, ajari aku Tuhan menghitung hari-hari. Ngapain hitung hari-hari? Mau gajian, mau liburan? Hah? Kita diajari untuk menghitung hari supaya hati kita loh nempelnya sama Tuhan, nggak melenceng, nggak jauh dari kebenaran, tetap nempel sama Tuhan. Kita bikin dosa, cepat berbalik sama Tuhan. Selama kita tinggal di bumi, kita bisa melakukan dosa selama kita pakai tubuh daging ini. Karena ini tubuh dosa, nyeret kita terus dalam dosa. Makanya kita perlu pikul salib sangkal diri mati daging, supaya kita belajar berkenan terus di hadapan Tuhan setiap hari, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita prepare setiap hari. Hati ini meski beres dulu setiap hari sama Tuhan.
Karena setiap orang nggak pernah tahu loh umurnya kapan. Betul nggak? Siapa yang tahu umurnya? Alkitab katakan kamu bisa pergi ke kota anu, mau bikin ini, bikin itu. Tiba-tiba kalau Tuhan panggil mau ngapain? Bisa Tuhan datang secara serentak, kita diangkat-angkat di awan permai, atau datang secara pribadi menjemput kamu di awan-awan permai. Dalam artinya dalam kematian. Bagaimana? Siap apa tidak? Makanya kita mempersiapkan hati ini setiap hari. Dijagain, jangan sampai ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biasanya sesuatu yang tidak berkenan di hadapan itu karena kita nih hubungan satu dengan yang lain tidak benar. Itu yang membuat kita seringkali bertindak salah, bersikap salah, bereaksi salah. Kita bertindak salah, bereaksi salah, kita jatuh dalam dosa. Ujungnya kamu hubunganmu putus dengan Tuhan. Perlu bertobat dan balik sama Tuhan. Katakan amin. Tadi berapa? 13, sekarang kita Matius 24 ayat 51. Matius itu banyak ngomong tentang penderitaan. Aku akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini kan ngomong penderitaan. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Di Lukas 13 ayat 28, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Tempat ratap dan kertak gigi. Tahu nggak di sana ada apa? Di dalam dunia orang mati tadi itu ada apa? Kita lihat di Yesaya 14 ayat 9 sampai 11. Dunia orang mati di bawah gemetar, untuk menyongsong kedatanganmu dijaganyalah arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Kalau pemimpin-pemimpin bumi yang jahat, yang kejam-kejam itu, dia juga ada di bawah dunia orang mati. Mungkin Hitler, Mussolini dan teman-temannya itu, yang jahat-jahat yang kenal Tuhan itu. Itu pemimpin di muka bumi kan. Semua bekas raja-raja bangsa-bangsa dibangunkan dari tahta mereka. Sekalian mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, ini dulunya orang yang takut akan Tuhan, tiba-tiba jatuh dalam dosa. Engkau telah menjadi lemah seperti kami. Loh, kamu dulu cinta Tuhan, kamu rajin ibadah, loh, ternyata kok kamu seperti kami, lemah. Jadi orang Kristen makanya berkobar-kobar setiap hari. Harus powerful bersama Tuhan, harus komitmen jalan sama Tuhan. Nggak boleh lemah. Sampai garis akhir kita harus didapatin berkenan melakukan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita tidak didapatin dan kita menjadi lemah, bahkan hidup di dalam dosa, engkau akan masuk ke tempat dunia orang mati. Tempat penderitaan, penampungan orang mati, penderitaan sementara. Nanti dunia orang mati akan dibuang ke lautan api yang kekal. Amin. Kok agak tegang? Kenapa? Mulai takut? Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Dulu kamu powerful, cinta Tuhan, melayani Tuhan, luar biasa, pelayanannya luar biasa. Kok kamu tiba-tiba mati lemah kayak begini gara-gara apa? Mereka disongsong kamu sama pemimpin-pemimpin jahat tadi di neraka tadi. Saya pernah ngajar tentang neraka, cari aja khotbahnya di YouTube. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemagahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ternyata di dunia orang mati juga dikasih spring bed dan selimut. Apa? Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai, keren gak ini? Enjut. Selama-lamanya. Dan cacing dan ulat-ulat ini makan kita. Kita mati. Hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Karena hidup kekal untuk selama-lamanya di dalam dunia kematian, penderitaan kekal. Kalau hari ini nggak pakai spring bed, tapi hidupmu ngawur, nggak mau bertobat, kamu juga kasih spring bed nanti. Bed covernya juga keren, enjut-enjutan setiap hari. Hidup harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, amin. Nanti maut, ini maut dan kerajaan maut. Kita lihat ya. Ini nanti dibuang ke lautan api yang kekal. Neraka ada 5 bagian. Dunia orang mati, Hades, Seol, Tartarus, jurang maut dan lain sebagainya. Itu nanti akan pada akhir zaman, setelah iblis dikalahkan, nabi palsu dan Lucifer dikalahkan, dibuang ke lautan api yang kekal. Kita memerintah bersama Kristus selama-lamanya. Sekarang buka di Wahyu pasal 20 ayat yang ke-13. Maka laut
menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Di Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api dan belerang. Lautan belerang. Bau belerang enak nggak? Saya alergi bau belerang. Saya bilang sama istri saya, ketika bau belerang, bilang apa? Bau neraka ini, bau neraka ini. Karena belerang kan, lautan belerang kan, lautan Gehenna. Terus saya berpikir-pikir begini ya. Kan neraka itu dunia orang mati ada di bawah bumi, kan baunya belerang. Ternyata kalau gunung meletus baunya belerang kan. Di kitab Yunus juga jelaskan loh, di dasar-dasar bumi katanya. Nanti kita pelajari tentang neraka lebih detail ya. Bayangin Bapak Ibu, kalau engkau hari ini hidupmu ngawur dan sembarangan, engkau dunia orang mati. Tetapi kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau masuk dalam Firdaus, di tempat Allah bertahta. Sekarang kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, lalu dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini ada orang kaya dan orang miskin. Dua-duanya mati. Yang kaya masuk ke alam maut, yang miskin ke Firdaus. Ini kan sebelum ada kebangkitan Yesus. Firdaus dulu adanya di bawah. Maka setelah ada kebangkitan Yesus, Firdaus dulu yang ada di bawahnya, langsung orang itu pindah ke atas loh. Tadi loh kita baca loh, kita Matius tadi loh, bangkit dari orang kudus, bangkit dari kubur, langsung dia menuju Firdaus. Ngerti nggak ini? Nah, Bapak Ibu, orang berpikir kan, itu loh, makanya jangan jadi orang kaya aja masuk neraka, orang miskin masuk surga. Salah. Nggak seperti itu. Ini juga ada, Bapak Ibu jangan pilih seperti Lazarus ya, yang penting aku miskin masuk surga. Salah juga. Di sini juga ada satu orang pribadi yang kaya tapi masuk surga. Namanya siapa? Abraham. Lu mudeng apa nggak sih, ngerti nggak ini? Lo yang mudeng katakan lemes belum sarapan kelihatannya. Jadi orang yang miskin ini mati, orang kaya ini mati. Di ayat yang ke-24-nya, lalu ia berseru katanya kepada Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi orang yang masuk ke dunia orang mati tadi, dia masih ingat kepada Abraham, dia bisa melihat karena melihat Abraham toh. Terus dia merasakan rasa haus dan panas yang luar biasa, rasa sakit yang luar biasa karena nyala api. Jadi orang di dunia orang mati bisa merasakan kan, rasa haus, pingin minum tapi udah nggak ada air. Bapak Ibu kalau engkau haus dikasih nasi goreng mau nggak? Makan nggak? Nggak makan. Bayangin ini rasa haus karena panas penderitaan yang luar biasa. Suruh Lazarus celupin ujung jarinya tok loh, dicelupin loh, mana puas sih? Tapi karena haus dan luar biasa merasakan itu, dia minta sama Lazarus. Dia masih nginget Lazarus dong. Orang di dunia orang mati masih bisa nginget, masih bisa melihat, masih bisa memiliki perasaan rasa haus dan lapar. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, namanya jurang maut. Jadi antara Firdaus dan dunia orang mati itu ada pemisahnya, namanya jurang maut. Kalau kita pelajarin jurang maut itu tempatnya malaikat-malaikat yang memberontak di zamannya Nuh, sekarang ditahan di sana loh. Nanti kita pelajarin lebih detail ya, lain kali ya. Kan yang nggak mau ya udah.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab ada 5 saudaraku. Dia pingin saudaranya bertobat, tapi kan udah telat. Orang nggak bisa bangkit dari dunia orang mati kan. Sekali masuk ke dunia orang mati nggak bisa balik lagi loh. Sekalipun kau pingin keluargamu diselamatkan, sudah telat. Kecuali keluargamu ngalami Tuhan sendiri. Sebab masih ada 5 saudaraku, supaya memperingati mereka dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Selama di bumi masih ada kesaksian, masih ada Injil, ada kebenaran. Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, dengar firman Tuhan. Artinya mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Makanya setelah dengar firman hari ini, hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Di neraka orang ngerasain haus, masih ingat, masih melihat. Roh kembali ke roh, betul apa enggak? Manusia ada 3 bagian loh, roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini balik kepada Tuhan, roh kembali kepada roh. Tapi jiwamu yang tadi merasakan itu akan dibuang ke dalam lautan api kekal kalau nggak di dalam Tuhan. Nanti waktu kita, please silent please, jangan berisik. Ntar lagi selesai nanti tak beliin permen ya. Oh, beliin coklat. Sampai mana tadi? Lupa kan? Roh kembali ke roh. Tapi jiwa ini, waktu engkau tidak hidup di dalam kekudusan, bukan balik lagi kepada Tuhan, tapi engkau akan dibuang ke lautan api yang kekal untuk selama-lamanya tempat penderitaan. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, waktu engkau meninggal, rohmu balik sama Tuhan dan jiwamu bertemu dengan Tuhan, memerintah bersama-samanya di langit yang baru dan bumi yang baru. Ngerti nggak ini? Jadi orang Kristen kan nggak hanya sekedar ibadah toh. Perlu belajar nyenengin hati Tuhan. Karena tujuan akhir kita memerintah bersama Tuhan. Selama tinggal di bumi, kita harus belajar menguduskan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadilah engkau kudus seperti aku kudus, kata Tuhan. Segala pikiran, perkataan, tindakan, perbuatanmu harus berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya engkau akan ditolak Tuhan. Sekali engkau ditolak Tuhan, engkau nggak bisa balik lagi. Engkau akan menderita kekal selama-lamanya di sana. Hanya orang yang kudus bisa masuk ke tempat yang maha kudus. Orang yang najis dan kotor tidak bisa masuk ke tempat yang kudus. Karena Allah itu kudus, suci, tak bercacat celah. Tidak heran orang yang ngakunya Kristen, rajin ibadah tapi melakukan dosa dan pelanggaran. Ujungnya roh Tuhan tidak menyertai dia lagi. Seperti apa yang dialami oleh Simson. Simson orang yang diurapi oleh roh Tuhan. Dia hidup dengan kuasa otoritas yang dari Tuhan. Namanya juga roh Tuhan, roh kudus. Roh itu suci dan kudus. Tapi Simson masih suka pergi ke pelacuran, melakukan perzinahan, melanggar kebenaran firman Tuhan. Dia nggak sadar roh Tuhan sudah nggak mengurapin dia lagi, nggak bersama-sama dengan dia. Dia pikir masih seperti biasanya dia melepaskan dari ikatan itu. Tidak. Ketika orang ditinggalkan roh Tuhan, orang itu nggak sadar diri kalau dia ditinggalkan roh Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Saul. Dia orang yang diurapin Tuhan, jadi orang nomor 1 di Israel, jadi raja pertama di Israel. Dia pikir tetap diurapin Tuhan. Ketika roh Tuhan undur, dia langsung dirasukin roh jahat. Ketika seseorang diurapi roh kudus, semua orang tahu bahwa dia itu dipenuhi roh kudus. Seperti rasul-rasul di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika rasul-rasul dan para murid-murid Tuhan itu nyembah Tuhan, nunggu Tuhan, dan dia dipenuhi roh kudus, seluruh dunia tahu bahwa dia dipenuhi roh kudus. Tapi ketika seseorang ditinggalkan roh Tuhan, orang itu sendiri tidak pernah tahu. Makanya jaga hati loh. Jangan sampai engkau melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya waktu tiba-tiba dipanggil Tuhan, engkau tidak dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kita dipanggil Tuhan kapan.
Bagian kita kan mesti tiap hari nempel sama Tuhan. Koreksi hatimu, selidikin hatimu sampai kedalaman batinmu. Tuhan, kau selidikin batin, kalau kau dapatin sesuatu yang tidak berkenan di hadapanmu, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku mau didapat menjadi orang yang berkenan di hadapanmu. Ngapain kita melakukan dosa yang sembunyi-sembunyi? Toh Tuhan tahu kok, Tuhan mengerti. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Toh ujungnya kita akan bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dari segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini, suatu hari kita akan bertemu Tuhan, kita akan bertanggung jawabkan. Kita mau didapatin sampai garis akhir, didapatin menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita perlu sungguh-sungguh apa tidak? Atau hidup sembarangan aja? Hidup sembarangan. Nah, tiba-tiba kamu dipanggil Tuhan, selesai hidup. Ketika saya ini, ada orang-orang dekat saya dipanggil Tuhan, saya langsung berpikir, Tuhan, ini orang masuk ke kekekalan apa tidak? Jangan sampai kalau orang ini nggak masuk ke kekekalan, wah, mengerikan sekali. Sekali masuk ke sana nggak bisa balik lagi loh. Masuk dalam penderitaan yang kekal. Tetap dikasih ranjang, enjut-enjutan, cacing dan ulet-ulet yang anak makan, kamu akan merasakan. Bapak Ibu bisa dengerin kesaksian orang-orang yang pernah dibawa masuk neraka. Mereka ngalami penderitaan yang ngeri, mereka penderitaan yang ngeri sekali kan. Kita seringkali dengar kesaksian orang yang dibawa ke dalam dunia orang mati, mereka ngeri sekali. Mereka mau bertobat, banyak di neraka, di dunia orang mati itu banyak orang bertobat, tapi sudah telat. Banyak orang berdoa, telat. Kalau kamu di bumi nggak mau berdoa, kamu nanti telat doamu di neraka nanti sana. Makanya selama di bumi nempel sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, hidup benar bersama Tuhan, supaya sampai garis akhir kita didapatin menyenangkan hatinya. Amin. Diberkati apa enggak? Katakan amin. Mulai hari ini beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sebenarnya banyak ini, karena waktu aja kita bongkar bisa detail sekali. Orang itu ya, kalau melakukan kejahatan, kejahatannya nempel dalam dirinya. Dan kejahatan yang kita lakukan hanya oleh darah Yesus kita bisa dikuduskan, disucikan. Kalau hari ini kau punya dosa, kepahitan, jengkel, sakit hati, marah, kesel atau apapun juga lah, datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 katakan, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita kalau kita mengaku dosa kok. Waktu kita mengaku dosa, Yesus sampai hari ini kasih karunia tersedia. Dia ampuni dosamu, dihapus dosamu. Posisimu waktu kamu minta ampun di hadapan itu dikuduskan, disucikan. Posisimu kudus, suci seperti yang Tuhan mau. Makanya setiap hari berjalan, koreksi hati, beresin hati. Segala itu yang gak benar diberesin, diserahin sama Tuhan. Supaya sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, dapatin aku sampai garis akhir berkenan di hadapan. Percuma aku udah doa puasa, udah jarang tidur, sudah ngonselingin orang, kadang ngonseling orang ikut mumet, dan lain sebagainya lah. Sudah melakukan banyak aktivitas. Dapatin aku menyenangkan hatimu sampai garis akhir. Percuma aku melakukan segala sesuatu di bumi ini, toh kalau di dalam hadapanmu aku tidak berkenan. Di Matius dikatakan kan, aku udah bikin ini, bikin itu. Aku udah bernubuat, aku melakukan segala macam hal. Tapi Tuhan ngomong begini, enyah engkau dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Kenapa kau Tuhan gak kenal? Jangan dipikir bahwa ibu sudah ibadah dan merasa kenal Yesus. Benar gak Yesus kenal kamu? Orang yang kenal saya adalah orang yang bergaul dengan saya. Siapa itu? Istri saya. Orang yang paling tahu istri saya adalah saya yang bergaul setiap hari. Dia kenal. Saya kenal dia, dia kenal saya. Kalau engkau setiap hari bergaul, ngobrol bareng sama Tuhan, Tuhan akan kenalin kau. Jangan kenal Tuhan kata pendeta. Loh, kenal Tuhan karena kita memiliki pengalaman pribadi dengan. Ini anak-anak kecil ini, apa yang saya sampaikan mungkin belum ngerti, tapi kebenaran yang saya tanamkan dalam hati mungkin akan buat kamu ngerti kebenaran suatu hari. Memulai hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Amin. Penyerahan hatimu harus diberikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jadi hidup bukannya sekedar jalanin hidup kan. Kalau hidup kita hanya sekedar jalan hidup, nggak beda jauh loh dengan orang dunia. Orang dunia apa? Ngelakukan pekerjaan setiap hari, rata-rata biasa, bekerja 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Makan, pulang, tidur. Terus besok lakukan terus aktivitas terus seperti hari. Tapi kekristenan bukan hanya menjalani itu. Kekristenan adalah seni berjalan dipimpin Roh Kudus setiap hari. Supaya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini jahat begitu rupa. Tapi tidak perlu khawatir. Karena Alkitab katakan, Yesus belum naik ke surga. Dia minta kepada Bapa. Minta
supaya rohnya Bapa itu sampai keluar dari Bapa untuk memenuhi Bapak Ibu dan kita semuanya, supaya setiap hari kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan sampai garis akhir kita menyenangkan hati Tuhan. Dengarin Bapak, jangan belajar berkenan dengan kekuatanmu sendiri, akan hancur. Siapa yang berusaha hidup kudus dengan kekuatanmu sendiri? Gak bisa. Siapa yang belajar mengampuni dengan kekuatanmu sendiri, kamu malah kesel, jengkel dan marah. Siapa yang belajar mengendalikan diri dengan pakai kekuatanmu, gak bisa. Kamu akan cenderung jatuh dalam dosa. Kita butuh Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti carang ini nempel sama pokoknya, kita diberikan sumber kekuatan dan otoritas. Kita berjalan dalam kekuatan sampai garis akhir kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bangun keintimanmu pribadi dengan Tuhan. Tiap hari ngomong sama Tuhan ya kamu ya. Kamu masih kecil, umur berapa kamu? Kamu ngomong sama Tuhan, Tuhan ajarin aku, pimpin langkahku setiap hari sampai masa tuaku aku ngalami kemenangan, sampai garis akhir hidupku aku didapati berkenan di hadapan Tuhan. Aku gak mau mati, masuk ke dalam dunia orang mati, tempat yang gelap. Bayangin, gelap, sudah gelap, ada ratap dan kertak gigi, ada penderitaan sampai selama-lamanya. Bisa bayangin? Bapak Ibu, pernah gak ngalami sesak nafas? Kemarin ya, waktu zaman COVID, banyak orang sesak nafas kan? Kita pernah ya, siapa yang pernah ngalami sesak nafas susah? Gak enak toh? Kalau engkau masuk dalam dunia orang mati, masuk dalam kekekalan, kematian kekal, kamu akan mengalami kesesakan setiap hari. Bisa dibayangkan itu penderitaan yang kamu alami. Kehausan, kepanasan yang luar biasa setiap hari. Kamu bisa bayangin itu? Ngeri nggak ya? Tuhan lebih banyak ngomong tentang penderitaan, ngomong tentang neraka, supaya kita berhati-hati. Kalau Tuhan ngomong berkali-kali itu artinya warning. Warning. Matius tuh ngomong tentang ratap dan kertak gigi itu berkali-kali. Itu artinya hati-hati kamu jangan sampai lari ke sana. Jangan sampai terjun ke sana. Karena kita diciptakan menjadi serupa segambar dengan Allah. Tujuannya suatu hari kita berjumpa dengan Allah, memerintah di dalam kekekalan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Diberkati nggak Pak ini? Dapat sesuatu? Tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan jadi kehidupan. Kami mau menyenangkan hati-Mu sampai garis akhir kami Tuhan. Dapatin hati bagi benar, kudus, suci, dan tak bercacat celah seperti yang Kau mau, seperti yang Kau inginkan. Tuhan, selidiki sampai kedalaman batin kami ini. Kalau ada kejahatan dalam bentuk apapun, cabut sampai ke akar-akarnya. Terus murnikan kami hari demi hari, supaya kami ngalami kemenangan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Hidup kami didapatin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Suatu hari kami memerintah bersama-Mu, tinggal di alam kekekalan, memerintah bersama Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat nama-Mu saja Tuhan. Koreksi hatimu Bapak Ibu. Kalau belum ada yang beres dalam hatimu, masih ribut satu dengan yang lain, masih gegeran, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan, gak bisa mengampuni, masih sibuk dengan perkara-perkara duniawi yang masalah hatimu belum beres di hadapan, beresin dulu. Beresin dulu. Ngomong sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan, supaya sampai garis akhir kami didapati menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bicara terus pada hati kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Siang hari kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang pimpin langkah kami dan urapi kami. Setiap orang yang ikut ibadah online, Tuhan jamah mereka. Biar firman ini nempel dalam batin mereka. Mereka hidup diubah dengan komitmen mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dan kami percaya Engkau akan pegang tangan kami. Engkau akan pimpin langkah kami sampai garis akhir kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu dan didapatin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bagi-Mu pujian, pengagungan, hormat.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.